ini sejauh ini bagaimana Pak terkait bantuan-bantuan memasuki masa adaptasi kebiasaan baru nih Pak, AKB nya Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait tahap menuju atau menjelang AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Pertama perlu saya sampaikan bahwa untuk bantuan sosial sekarang telah melalui proses atau sedang memasuki tahap distribusi. Termasuk dari pemerintah pusat seperti BST, bantuan sosial tunai melalui pos, dari provinsi juga yang data non TKS dan data DTKS sudah bergulir juga. Terus dari pemerintah kota juga sudah bergulir. Nah, untuk yang belum menerima, memang ini ada beberapa di masyarakat ya, ada yang belum menerima dan lain sebagainya, itu insya Allah akan segera didistribusikan. Karena memang hampir semua mayoritas bantuan itu dari pusat, provinsi maupun dari kota Cirebon, itu juga distributornya atau yang menyalurkannya itu dari PT POS. Jadi kebayang sangat banyak sekali mereka dengan jumlah SDM yang sangat terbatas, jangkauan banyak, volume juga banyak. Jadi mohon bersabar kepada masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima tapi belum menerima bantuan. Mudah-mudahan sesegera mungkin bisa di. Nah, tadi terkait pertanyaan menyongsong AKB ini, tentunya kita semua harus bersiap diri, tidak hanya pemerintah saja. Kami dari pemerintah Kota Cirebon sudah menyiapkan berbagai perangkat dan lain sebagainya. Nah, masyarakat juga minta tetap ikut berpartisipasi, karena bagaimanapun juga masalah corona ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi lebih kepada tanggung jawab personal termasuk masyarakat semua. Jadi ada seperti kami kantor, walaupun saat ini masih WFH, kami tetap berkantor karena bagian dari yang punya kewajiban juga menangani masalah sosial ini. Tentunya dengan ikuti protokol kesehatan. Adaptasi di sini AKB ini tentunya melakukan sesuatu yang seperti biasa, tapi ada yang lain gitu. Yang lainnya ya kita pakai masker, cuci tangan. Jadi bukan suatu keanehan ketika kita ke mall atau kemana-mana. Masker menjadi suatu kewajiban. Cuci tangan atau pakai hand sanitizer juga menjadi suatu kewajiban. Itu tidak dalam rangka untuk membatasi ruang gerak atau penularan wabah corona ini. Gitu. Secara keseluruhan total Pak yang sudah tersalurkan Pak, mungkin Pak, bantuan sudah berapa paket ya Pak kepada masyarakatnya Pak? Ya, untuk bantuan yang dari pemerintah Kota Cirebon secara jadwal berakhir di bulan ini, bulan Juni, kecuali untuk dinas pangan, untuk cadangan beras pemerintah. Itu insya Allah menurut informasi dari teman-teman dinas pangan itu akan ada lanjutan. Cuman saya belum tahu secara persis seperti apa teknis dan lain sebagainya, karena itu ranahnya teman-teman di dinas pangan. Kalau yang lain sudah bergulir, walaupun ada beberapa yang belum menerima, karena tadi proses distribusinya sangat banyak, waktunya sementara di ini. Termasuk dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat juga untuk tahap kedua, pemerintah pusat baru tahap kedua ya, BST, bantuan sosial tunai, itu sudah mulai didistribusikan lagi yang 600.000 per ini. Kita dapat total 15.010 RTS itu dari pemerintah pusat, didistribusikan oleh PT POS melalui beberapa titik di pos sendiri, di kecamatan dan di kelurahan. Seperti tadi saya lihat di Kelurahan Larangan juga ada mulai antrian pembagian dan sebagainya. Provinsi juga data DTKS yang 874 dan data non DTKS. Jadi ada dua provinsi itu, non DTKS itu yang usulan dari kelurahan, dari RW, itu sebanyak 14.131. Itu sudah mulai berjalan, sudah mulai bergerak. Juga lagi-lagi mungkin ada yang belum menerima, mohon maaf, mohon bersabar karena bagian dari proses yang didistribusikan. Yang dari pusat sudah berapa persen Pak? Apa sudah terserap semua Pak? Yang dari pusat kemarin informasi dari teman-teman PT POS untuk yang tahap pertama yang kemarin bulan Mei itu hampir 98%. Total? Dari total 15.010. 98%. Nah, sekarang tahap keduanya untuk bulan Juni gitu. Bulan Juni saya belum dapat laporan. Insya Allah siang ini kami akan rapat evaluasi dengan PT POS. Mungkin progresnya termasuk yang akan dilaporkan, dikoordinasikan ke kami. Ya, Pak Iing, untuk masyarakat nih dalam menghadapi AKB
atau transisi segala macam. Ini ada sedikit himbauan dan bagaimana nih Pak Ing agar tentu juga kita masih bisa memutus mata rantai dari COVID ini nih Pak. Tanda kutip masyarakat ini jangan bandel gitu tuh Pak. Iya. Seperti apa nih Pak Ing himbauannya Pak Ing? Ya, untuk masyarakat dan semua kami juga sebenarnya otokritik juga untuk ke internal juga bagi siapapun ketika pemerintah menerapkan AKB, pertama jangan euforia, jangan berpersepsi bahwa AKB ini atau new normal ini seolah segala sudah selesai gitu. Tolong itu jangan sampai ada stigma atau persepsi seperti itu. Artinya tetap tempuh protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, physical distancing, social distancing itu jaga betul. Jangan sampai kata kita terlena karena merasa sekarang sudah tidak lagi misalkan PSBB dan lain sebagainya. Itu pemahaman yang keliru. Tetap kita lakukan. Mall buka, pasar buka, itu bukan berarti kita bereforia bebas tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kami menghimbau atas nama pemerintah, khususnya dari Dinas Sosial, menghimbau ikuti patuhi protokol kesehatan, belanja boleh, ke pasar boleh, dan lain sebagainya, tapi tetap tadi jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dibiasakan terjaga jarak sosial juga, physical distancing dan lain sebagainya. Paling itu dasar. Oke, baik, terima kasih Pak Ing Naiman atas waktu wawancaranya Pak.